Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami dan juga dua narasumber aktivis muda di Jawa Barat dari Pemuda Muhammadiyah dan juga GPII. Ya, kita ke Kang Reja. Kang Reja tadi saya sudah singgung di segmen sebelumnya bahwa konsekuensi dari ketidaksetujuan dengan adanya pilkada ini atau dalam kata lain inginnya ditunda pilkada ini yaitu adalah perpanjangan kepala daerah begitu ya Kang ya. Nah konsekuensinya. Nah adakah solusi yang mungkin bisa ditawarkan oleh pemuda Muhammadiyah dengan adanya hal ini? Oke, oke deh. Gini, sebenarnya tadi ada kata kunci menarik dari Kang Irwan ya. Tadi Kang Irwan bahwa upaya pilkada ini yaitu ingin menghasilkan kepala daerah yang lebih baik. Dan tentunya bahwa tadi ada masalah utama di masyarakat tentang masalah ekonomi. Ini kan sosial ekonomi kemanusiaan ini apa ya, satu perahu yang sama lah, satu rel kereta yang sama, dan kadang kalau tiga isu ini berhenti di halte yang sama, kadang tadi akan menjadi ada disrupsi lah. Kalau menurut saya gini, ekonomi dan kesehatan itu bukan sesuatu yang harus dihadap-hadapkan ataupun dipertentangkan kalau menurut saya. Karena bagaimanapun juga ekonomi yang unggul, ekonomi yang baik itu harus dijalankan oleh SDM yang sehat dan berkualitas. Itu kata kuncinya. Jadi gimana ekonominya akan baik, akan dijalankan dengan baik ketika memang si SDM-nya itu tidak sehat dan tidak berkualitas. Jadi oleh karena itu jangan pernah menghadap-hadapkan ekonomi dan kesehatan. Seperti yang tadi saya awal bahwa kesehatan adalah soko guru. Terus nyambung tadi tentang bagaimana solusinya, bahwa saya rasa energinya semua hari ini tentang kesehatan. Misalkan andai saja misalkan 01 di Indonesia itu 01 si pasien COVID di Indonesia itu ketika diambil sikap misalkan entahlah istilahnya mau itu karantina, mau itu PSBB dan lain sebagainya lah, tapi minimal kita mestinya berani melockdown di pelabuhan dan bandara, Teh Sandra. Ketika 01 itu ditemukan, itu dari pengambilan keputusannya saja sudah salah gitu kan ya. Kita tahu semua lah di media ya, antar kementerian, staf presiden dan lain sebagainya itu kebijakannya tumbang tindih. Tadi saya sepakat oleh Kang Irwan bahwa ada fenomena kebijakan di kita itu tumbang tindih. Mau itu yang normatif, mau itu yang formal, mau itu verbal, mau itu tulisan, maupun itu permen-permen. Saya rasa kita harus melihatnya secara holistik. Nah, tadi ada juga kata kunci dari Kang Irwan, di situasi normal saja pilkada ini sangat rentan dengan semua peristiwa gitu. Di situasi normal saja pilkada ini sangat saya selalu kalau boleh meminjam mereka yang anti politik, mereka kan sudah berani menegasikan dirinya bahwa mereka mampu berdiri tanpa negara. Artinya bahwa produk-produk pilkada ini selalu menghasilkan masalah gitu. Artinya misalkan dalam situasi normal saja debat-debat calon kandidat, si masyarakat tidak bisa menangkap substansi-substansi tentang ide dan gagasan mereka untuk menyelesaikan masalah negara, masalah kota kabupaten, masalah provinsi dan lain sebagainya. Ini di situasi pandemi, gimana mereka akan memilih dengan keadaan objektif, bagaimana masyarakat bisa memilih dalam keadaan akal sehat dan nalar yang waras gitu. Ketika situasi pandemi seperti ini gitu. Cuman tadilah coba fair-fair saja gitu. Kalau misalkan ada kumpulan jemaah pengajian harus di karantina, yang pulang dari Arab harus dikarantina dan lain sebagainya, ya ini juga harusnya fair dong. Maksudnya hari ini saya yakin protokol kesehatan ini tidak tegak juga gitu. Kita harus berani mengevaluasi bahwa apakah sudah Bawaslu dengan Satgas Covid ini bersinergi untuk menegakkan protokol kesehatan. Saya rasa melihat di lapangan dengan
bukti positif rate-nya yang hari ini semakin tinggi, saya rasa jangan berharap 2021, jangan berharap 2022. Kalau saya ngobrol dengan beberapa pegiat medis, dokter lah sebutlah, saya punya dokter akupuntur Kang Irwan di daerah Pusdai, ya itu dari kacamata mereka para medis ya, dengan keadaan Indonesia seperti ini, nauzubillah ya, sampai 2025 gitu. Artinya bahwa ini memang pilihan yang dilematis, tapi tetap bahwa kesehatan tidak bisa ditawar-tawar. Toh demokrasi juga kan hakikatnya menyelamatkan kemanusiaan, mensejahterakan rakyat. Nah, rakyatnya sejahtera ya harus sehat dulu gitu. Jadi ini sudah sudah sejak dari awal penanganannya kurang fokus gitu kalau menurut saya. Jadi kalau mau contoh ambil Eropa, Amerika ataupun Asia, saya rasa ya tadi mereka pun coba-coba gitu. Cuman terlalu berani lah mengambil resiko di tengah pandemi melaksanakan pilkada kalau menurut saya. Dan tadi ya lihat aja kerumunan saat kampanye gitu. Itu kalau memang mereka di swab ya harusnya fair juga di swab lah semuanya gitu. Kalau menurut saya. Artinya Kang Reja menganggap bahwa nantinya ketika hari pencoblosan pun ini akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 gitu. Ya. Jangankan nanti pas pencoblosan, sejak awal pilkada. Kampanye, proses kampanye pun ini juga sudah menimbulkan klaster baru ya. Oke, bagaimana menurut Kang Irwan? Apakah nantinya ini akan menimbulkan klaster baru sejak proses kampanye dari awal hingga nanti hari pencoblosan? Ya, Teh Sandra dan Kang Reza. Jadi memang klaster baru itu terus bertambah ya. Dan perlu kita catat bahwa klaster pertama yang muncul itu justru di klaster pemerintahan. Ya. Nah, itu catatan bagi kita bahwa memang penyebaran COVID-19 itu bisa kita mungkin simpulkan atau ya bisa kemungkinan besar penyebarannya itu relatif lebih menyebar di tingkat birokrat atau pemerintahan lah. Jadi kalau yang banyak gaul dengan pejabat, nih kayak Kang Reza, ini rentan untuk positif COVID-19. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang COVID-19 ini, tentunya harus secara holistik memang betul, karena ini kan terjadi di seluruh dunia. Maka kalau saya melihat ini memang betul-betul pilihan yang berat. Memang saya rasakan betul kekhawatiran Kang Reza dan kawan-kawan lain yang menolak atau meminta diundur pilkada ini. Malah justru kalau saya sih melihat kenapa diundur, harusnya dipercepat, Teh Sandra, supaya angka penyebarannya bisa tidak terlalu banyak. Ya. Jadi, kalau sekarang 2 hari lagi ya harusnya sekarang gitu, jangan diundur-undur. Karena memang kalau memang pemerintah menyadari atau mungkin Satgas COVID-19 ini menyadari bahwa tingkat penyebaran itu memang akan ada ledakan atau klaster baru, memang tindakannya atau tindakan preventif itu bisa dilakukan sesegera mungkin. Dan kalau misalkan tadi juga ada prediksi bahwa melihat kondisi Indonesia hari ini memang COVID-19 ini tidak akan selesai dalam waktu 1 tahun 2 tahun, maka apalagi Kang Reza tadi sebut sampai tahun 2025. 2024 jangan-jangan Kang Reza juga maju ya sebagai calon. Nah, jadi saya pikir pilihan ini memang berat ya, Teh Sandra. Sangat dilematis ya. Betul, sangat dilematis. Tapi ini bukan berarti kita harus menyerah begitu saja. Okay. Nah, seharusnya memang jauh-jauh hari ini pemerintah juga melakukan antisipasi, sama seperti pemerintah juga melakukan antisipasi di sektor ekonomi dan juga sektor pendidikan. Kan memang pendidikan juga
diantisipasi dengan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh atau daring. Kemudian juga sektor atau bidang sektor ekonomi juga ada work from home atau yang protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, maka pilihan-pilihan tersebut yang harus dilakukan, dan memang ini peran pemerintah sangat penting untuk itu. Nah, oleh karena itu ya kalau saya dengan Kang Reza agak berbeda, makanya kalau misalkan Kang Reza meminta diundur, malah saya jauh-jauh sebelumnya seharusnya dipercepat supaya penyebarannya tidak terlalu banyak. Nah, tapi sayangnya memang usulan-usulan untuk dipercepat ini memang harus ada timing-timingnya. Ini juga sebetulnya 9 Desember ini juga ini merupakan pengunduran ya, atau diundur karena memang seharusnya sih sebelum tanggal 9 Desember dilakukannya. Nah, tapi karena memang tahun ini kita baru mengalami pandemi itu, maka ada kemudian penyesuaian yang dilakukan. Oke, nah, Kang Irwan, ya. Tadi Kang Reja sebutkan bahwa proses kampanye yang dilakukan saat ini pun rasanya akan kurang efektif. Kampanye fisik pun belum tentu masyarakat paham akan program-program yang ditawarkan atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh kepala daerah, apalagi di saat-saat pandemi ini yang seringkali dilakukan via daring atau virtual. Ini menurut Kang Irwan sendiri, apakah proses kampanye yang saat ini dilakukan ini akan berjalan efektif atau seperti apa? Ya, baik. Nah, makanya sebetulnya kan memang ada aturan-aturan yang cukup ketat yang ditetapkan oleh KPU, dan juga Bawaslu juga sangat memantau hal tersebut. Ya, kalau saya sih berhusnuzon bahwa memang pasangan calon ataupun mungkin juga Bawaslu dalam hal ini itu melakukan pengawasan cukup ketat, karena memang tugasnya, dan memang apalagi sekarang memang ada tanggung jawab yang lebih berat, terutama mengawasi protokol kesehatan atau mengantisipasi melakukan pencegahan COVID-19. Nah, sebetulnya saya sih menyarankan juga ya kepada pihak penyelenggara tentunya seharusnya jauh-jauh hari bahwa pasangan calon ini dibekali untuk campaign pencegahan COVID-19, itu yang diutamakan. Jadi sebetulnya selain Satgas COVID-19 yang melakukan penyuluhan, campaign, dan lain-lain, sebetulnya ini para paslon ini juga potensial untuk jadi duta-duta pencegahan COVID-19. Nah, inilah yang kemudian mungkin tidak jadi sorotan utama di pihak penyelenggara, bahwa pasangan calon itu wajib ya memiliki program-program yang antisipatif untuk pencegahan COVID-19. Makanya kalau misalkan ada calon-calon atau paslon-paslon yang tidak melakukan itu, bahkan mungkin melanggar protokol kesehatan, harusnya ada sanksi tegas dari penyelenggara supaya itu ada efek jera kepada pemilu atau peserta pemilu yang lainnya. Gitu Kak. Jadi menurut Kang Irwan ini kampanye atau program-program yang disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini akan tersampaikan secara efektif meskipun di saat-saat pandemi saat ini, begitu? Nah, itu memang butuh kreativitas dari pasangan calon, karena memang penyelenggara sendiri menekankan untuk lebih fokus pada kampanye virtual atau digital. Karena kampanye offline itu sangat dibatasi, maka kampanye virtual itu lebih ditekankan atau mungkin lebih bisa dilakukan. Meski memang caranya cukup sulit, karena mungkin masyarakat kemudian tingkat kesadaran dan melek digitalnya juga masih perlu ditingkatkan. Jangankan untuk konteks pilkada, mungkinnya untuk konteks pendidikan pun itu masih di Jawa Barat sendiri masih ada beberapa daerah yang murid-muridnya tidak bisa mengakses atau mungkin tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring karena memang banyak faktor. Nah, untuk konteks pilkada juga mungkin sama ya Teh Sandra. Nah, hanya mungkin nanti tingkat partisipasi yang harus kita lihat. Artinya berarti infrastrukturnya pun harus disiapkan secara matang ya. Baik. Nah,
Berbicara soal peran dari pemerintah, nah sejauh mana Kang Reja dan Kang Irwan melihat keseriusan pemerintah dalam hal ini KPU untuk menyelenggarakan pilkada dengan protokol kesehatan yang sangat ketat? Silakan Kang Reja dulu mungkin. Oke, saya ada yang menarik nih. Tanpa sebelum ada pilkada saja, itu si corona itu kan kadang sekarang lebih cepat dari jempol smartphone kita ya. Jadi tiba-tiba ada yang pengap dadanya atau apa-apa. Berarti kan si corona itu udah nggak pandang bulu, walaupun secara medis ada data mereka yang berusia ya, terus yang mempunyai penyakit bawaan dan lain sebagainya lah. Dan memang vaksin pun hari ini masih perdebatan dan sebagainya. Nah, tanpa ada pilkada, tanpa harus berbicara pendidikan, tadi kan ada klaster pemerintah nih. Ya. Dengan ketidaksiapan pemerintah Indonesia menghadapi COVID, itu sudah terjadi klaster pemerintah. Nah, itu kalau kita harus tracing dan tes swab semuanya, saya rasa itu pun belum selesai. Artinya memang belum punya bentuk konsep seperti apa nih menghadapi COVID ini dan menegakkan protokol kesehatan. Perdebatan karantina wilayah, lockdown dan PSBB ataupun yang berskala kecil pun itu perdebatannya panjang kan. Panjang. Ini klaster pemerintah loh. Klaster pemerintah belum selesai, tiba-tiba kan semua ya keputusan sudah diambil, ada pilkada. Saya rasa tadi harus fair juga. Ini bakal ada klaster pilkada. Pilkada belum selesai buat nanti 9 Desember. Menteri Pendidikan sudah mau buka tatap muka kan Januari. Nanti ada klaster pendidikan. Nah, saya kalau tadi ngomongin pendidikan, saya termasuk orang yang tidak setuju juga nih Januari tatap muka gitu. Saya kan punya anak juga gitu. Ya hari ini apakah gini, ketika pemerintah menetapkan pilkada terus menteri menetapkan tatap muka pendidikan ketok palu, itu apakah siap nggak perangkatnya gitu? Kayak gitu. Nah, klaster pemerintah pun kan mereka tidak siap menghadapi klaster pemerintah. Nah, ini semua protokol, SOP dan lain sebagainya, walaupun ditulis secara peraturan-peraturan, ya tadi bahwa kan antusias euforia masyarakat di lapangan nggak bisa kita atur juga gitu. Saat gasnya tidak tegas, saat Pol PP-nya tadi malah ikut jadi tim sukses gitu. Nauzubillah sih. Ya jadi gitu maksudnya solusi mau daring, mau kampanye via virtual pun tadi edukasinya belum sampai dan lain sebagainya gitu. Kembali bahwa kita harus berdiri tegak di atas kemanusiaan Teh Cassandra. Jadi hari ini menurut Mas Reja ini bagaimana peran KPU dalam hal ini pemerintah dalam mempersiapkan pilkada? Apakah sudah serius dengan menegakkan protokol kesehatannya atau berarti belum? Kalau sisi penegakan saya melihat belum Teh. Mau itu KPU ataupun Bawaslu belum ya. Saya melihat karena tadi banyaknya kerumunan lah. Masih banyak ya? Masih banyak banget lah. Terus gini, kalau misalkan nanti pas hari H, karena ini keputusan sudah dibuat kan, pas hari H nanti pencoblosan, sejauh mana sih efektifnya, sejauh mana ketatnya protokol kesehatan dan lain sebagainya lah. Artinya memang gini, keputusan sudah dibuat, tapi konsekuensinya harus preventif untuk menerima resikonya pun harus disiapkan juga. Oke. Artinya gini kan, apakah hasil pilkada ini nanti akan fokus terhadap tetap menghadapi pandemi atau tadi hanya ajang demokrasi 5 tahunan seperti event-event organizer gitu kan? Harusnya ada pembeda gitu kan. Maksudnya misalkan komitmen lah semua calon wali kota ataupun bupati itu mereka tidak turun berkerumun hadir ke warga gitu. Ya tadi media-media itu yang harus hadir dari sisi itu saja melakukan kerumunan, saya rasa itu sudah melanggar protokol kesehatan. Belum lagi pelanggaran yang lain. Oke, kita ke Kang Irwan. Menurut Kang Irwan bagaimana Kang? Apakah sudah serius pemerintah dalam hal ini KPU dalam menyiapkan pilkada serentak yang dengan protokol kesehatan yang katanya itu begitu ketat? Ya baik, Teh Sandra. Sebetulnya memang saya menyimpan kekhawatiran yang sama dengan Kang Reza karena terbukti KPU sendiri
ada yang positif COVID. Okay. Jadi kalau misalkan penyelenggara sendiri sudah melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat, kan berarti tidak akan ada atau tidak terjadi ada komisioner KPU yang positif COVID-19. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang ini harus ada semacam evaluasi di internal penyelenggara sendiri yang memang tadi saya sampaikan bahwa betul-betul ada seleksi yang cukup ketat untuk penyelenggara ini, bukan hanya siap secara konsep tapi juga secara fisik dan mental harus siap. Karena buktinya sendiri bahwa protokol kesehatan, walaupun mungkin penyelenggara ini sudah menetapkan atau dan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, masih ada komisioner KPU ataupun mungkin juga penyelenggara lainnya yang memang terkena positif COVID-19. Nah, juga memang peserta pemilunya juga harus memberikan teladan, tentunya contoh yang baik, dan itu juga harus ada sanksi yang tegas bagaimana supaya calon peserta pemilu juga mendapatkan sanksi tegas itu. Dan memang itu terjadi, Menteri Dalam Negeri juga cukup concern mengawasi hal tersebut, dan tentunya ya kalau saya sih melihat kalau mungkin dalam bahasa agama ada yang disebut dengan akhafu darurain, kita memilih darurat yang lebih ringan. Dan memang kita sudah dihadapkan pada kondisi darurat ya, Kang Reza juga menyadari itu. Kenapa Kang Reza menolak? Karena ini kondisinya darurat. Nah, tapi saya kemudian melihat ada akhafu darurain, ada kedaruratan yang bisa kita pilih. Ini mudah-mudahan bisa lebih meringankan kondisi darurat yang sedang kita hadapi. Ya, salah satunya adalah dengan memilih pemimpin yang tepat, yang bisa menyelesaikan dan memberikan solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kalau tadi saya sampaikan, ya. Justru ini adalah momentum begitu ya, kalau menurut Kang Irwan. Betul, ini momentum kita untuk jadi lebih baik, dan orang-orang terbaik lah yang terpilih yang bisa sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah kita, di negara kita Indonesia ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita dalam Dialog Malam edisi malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.